Halo, selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya nak ya. Nah, pagi ini kita akan masuk ke submateri kita yang terakhir, yaitu tentang energi dan daya listrik. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Yang pertama, kamu diharapkan dapat menjelaskan pengertian energi listrik dan daya listrik. Kemudian kamu diharapkan dapat menganalisis materi energi listrik dan daya listrik. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya, kamu diharapkan dapat mengerti bentuk-bentuk perubahan energi dan dapat mengkonversi energi listrik ke dalam bentuk energi kalor. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu kamu dapat memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam penghematan energi. Nah, kita masuk ke materi kita ya. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan listrik di dalam elemen rangkaian listrik. Nah, pengukuran besarnya energi listrik bisa dilakukan pada saat terjadi perubahan energi listrik menjadi kalor, dan besarnya energi listrik adalah berbanding lurus dengan tegangan, waktu, dan kuat arus, sehingga energi listrik dapat diturunkan dalam persamaan W sama dengan V kali I kali T, di mana W sama dengan energi listrik satuannya joule, sedangkan V beda potensial listrik satuannya volt, I untuk kuat arus listrik satuannya ampere, dan T untuk waktu satuannya sekon. Nah, contoh berikut. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt. Nah, dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Nah, dari soal bisa kita lihat yang diketahui di sini ada tegangan listrik besarnya 12 volt, atau berarti tegangan listrik itu dia V-nya 12 volt, kemudian mengalir arus itu I, besarnya 750 mA. Miliampere kita konversi ke dalam ampere, sehingga 750 mA setara dengan 0,75 ampere. Berapakah energi yang dibutuhkan? Energi itu W yang ditanya dalam jangka waktu 1 menit. Waktunya 1 menit, 1 menit itu sama dengan 60 sekon. W-nya ditanya, maka kita substitusi sesuai dengan persamaannya bahwa W sama dengan V kali I kali T. Kita substitusi harganya, V-nya 12 volt, I-nya 0,75 ampere, dan waktunya 60 sekon, sehingga energi listrik yang dibutuhkan sebesar berdasarkan hukum Ohm, persamaan energi listrik bisa dirumuskan sebagai berikut. Hukum Ohm, kita tahu persamaan hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Tadi kita dapat persamaan dari energi listrik bahwa W sama dengan V kali I kali T. Nah, yang di sini kita substitusi itu adalah harga V-nya, bahwa V kita ubah menjadi I kali R, sehingga kita dapat turunkan persamaannya bahwa W sama dengan I kali R kali I kali T. Itu ada I kali I, berarti I kali I ada I kuadrat, sehingga persamaannya menjadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Itu apabila yang kita substitusi harga si V. Nah, apabila harga kuat arusnya yang kita ubah, kuat arus itu dia menjadi I sama dengan V per R, maka persamaan dari energi listrik bisa kita dapat dengan menurunkan persamaannya dari persamaan dasar bahwa W sama dengan V kali I kali T. Yang kita ubah di sini I-nya, maka kita ubah menjadi V per R, sehingga W sama dengan kita dapat persamaan barunya V kali V per R kali T. V kali V, maka kita dapat V kuadrat. V kuadrat per R kali T, sehingga persamaannya
yang baru menjadi W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, apabila energi listrik dirubah menjadi energi kalor yang mana besarnya 1 Joule itu setara dengan 0,24 kalori, dengan demikian besarnya energi yang berubah dapat dirumuskan dengan persamaan W sama dengan 0,24 kali V kali I kali T, di mana 1 Joule itu besarnya setara dengan 0,24 kalori atau 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Nah, kita lanjut daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang dibutuhkan atau diperlukan untuk mengalirkan listrik dalam penghantar untuk setiap detiknya. Nah, sehingga kita dapat persamaan daya listrik bahwa P sama dengan W per T. Ingat ya nak ya, P sama dengan W per T. W itu apa? W itu energi. Di mana rumus dasar energi tadi kita dapat bahwa W sama dengan V kali I kali T, sehingga kita substitusi ke dalam rumus daya, maka persamaan daya yang baru yaitu P sama dengan V kali I kali T per T. T per T habis, maka P sama dengan V kali I. Nah, jika dikaitkan dengan hukum Ohm, maka besarnya daya listrik bisa kita dapat. Kita ubah dulu yang pertama beda potensialnya. Beda potensial dari hukum Ohm itu ingat P sama dengan I kali R. Maka kita hilangkan si P, berarti persamaan daya listriknya akan muncul P sama dengan I kali R kali I. I kali I kuadrat, maka P sama dengan I kuadrat R. Atau yang kita rubah di sini I-nya. I-nya berarti menjadi P per R. Maka persamaan daya listrik yang baru akan muncul P sama dengan P kali P per R, maka P sama dengan V kuadrat per R, di mana P adalah daya listrik, satuannya watt, W itu energi listrik, satuannya joule, sedangkan V beda potensial listrik, satuannya volt, dan T itu waktu, satuannya sekon, I-nya untuk kuat arus, satuannya ampere, dan R itu untuk hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, selain tadi satuan daya listrik bahwa kita dapat P daya listrik itu satuannya watt, maka satuan lainnya dari daya listrik itu ada yang namanya joule per sekon, ada volt ampere. Nah, ini kita bisa perhatikan satuan-satuan lain dari daya listrik. Nah, contoh sebuah peralatan listrik rumah tangga bertuliskan 220 volt 300 watt dipakai selama 5 menit. Maka hitunglah besar kuat arus yang mengalir dan besarnya energi yang digunakan. Nah, dari soal kita bisa buat diketahuinya P-nya ada 220 volt, sedangkan dayanya 300 watt, dan waktu yang dia butuhkan selama pemakaian itu 5 menit. Berarti 5 menit kita substitusi menjadi 300 detik. Nah, untuk yang ditanya dari soalnya di sini katanya hitunglah besar kuat arus yang mengalir dan besarnya energi yang digunakan. Berarti ada dua yang ditanya, I dan W. Nah, kita coba menjawab satu-satu. Kita coba cari dulu I-nya dari rumus daya. P sama dengan V per I, P-nya diketahui, kemudian I-nya yang ditanya, P-nya ada 220 volt, berarti I bisa kita cari. P sama dengan V kali I, maka I sama dengan V per P. P-nya dayanya 300 watt per tegangannya 220, maka besar kuat arus yang mengalir sebesar 1,36 ampere. Sedangkan untuk besarnya energi yang mengalir bisa kita cari dengan menggunakan persamaan
W sama dengan P kali I kali T boleh, W sama dengan P kali T boleh ya. Manapun kita pakai persamaannya, kemungkinan hasilnya juga tetap sama. Nah, kita coba pakai persamaan daya P sama dengan W per T. Maka W sama dengan P kali T. W sama dengan P kali T, W sama dengan P-nya 300 Watt kali waktunya 300 sekon, maka besarnya energi yang mengalir sebesar 90.000 Joule atau 90 kilojoule. Itu dia ya. Kemudian kita lanjut untuk perubahan bentuk energi dan pemakaian energi. Untuk perubahan bentuk-bentuk energi itu ada banyak jenisnya. Terkhusus untuk perubahan bentuk energi listrik itu bisa berubah menjadi beberapa bentuk energi lainnya. Contoh yang pertama di sini ada perubahan energi listrik, dia berubah menjadi energi kalor. Bisa kita lihat pada solder, magic jar, magic comb, setrika dan lain-lain. Kemudian ada lagi perubahan energi listrik, dia berubah menjadi energi gerak seperti kipas angin, bor listrik, motor listrik dan lain-lain. Ada lagi energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Itu bisa kita lihat pada radio, tape recorder, televisi, masih banyak lainnya. Kemudian ada lagi energi listrik yang berubah menjadi energi kimia. Itu bisa kita lihat pada aki atau akumulator atau pada pengisian ulang baterai handphone. Itu juga perubahan bentuk energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian ada lagi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar, lampu neon dan lain-lain. Nah, satuan pemakaian energi listrik bisa kita pakai selain kita tadi satuannya Joule, maka bisa kita substitusi dengan persamaan kilowatt hour. Joule itu setara dengan kWh ya. 1 kWh itu artinya 1 kilowatt kali 1 hour. 1 hour itu 1 jam, 1 kilo itu 1000, berarti 1000 watt kali 1 jam itu 3600 sekon. Maka 1 kWh itu setara dengan 3.600.000 watt sekon atau 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, untuk menghitung besarnya biaya pemakaian dalam 1 bulan juga bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan biaya sama dengan energi kali tarif 1 kWh dikali 30 hari. Itu dia untuk menghitung biaya yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh soal di sini ada ibu buat sebuah rumah memakai 5 lampu dan masing-masing lampu besarnya 25 watt dan dinyalakan selama 10 jam. Nah, setiap harinya dia jadi 10 jam setiap harinya. Hitunglah energi yang dipakai dan berapa besarnya pemakaian jika biaya 1 kilowatt hour itu setara dengan Rp200 katanya. Maka di sini dari soal bisa kita tentukan 5 lampu dia pemakaiannya 25 watt. Dayanya 25 watt. Dia sebanyak 5 lampu, maka 5 kali 25. Kemudian waktu penggunaannya dia selama 10 jam. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa biaya yang harus dibayar apabila harga 1 kWh-nya itu sebesar Rp200. Nah, untuk menentukan biayanya maka kita harus cari dulu berapa energi yang dia gunakan. Nah, energi sesuai dengan persamaannya di atas bahwa W sama dengan P kali T. P-nya tadi katanya ada 5 lampu yang masing-masingnya besarnya 25 watt, maka tinggal kita kalikan aja. P-nya 25 kali 5 kali 10 jam. 10 kali 10, maka W sama dengan 5 kali 25, 125 kali 10, maka W dapatnya 1250 watt hour. Nah, 1250 watt hour kalau kita ubah menjadi kilowatt hour, maka kita bagi
1000. Maka dapat kita energi yang digunakan sebanyak 1,25 kWh. Nah, jika 1,25 kWh ini digunakan selama 1 bulan, katanya selama 1 bulan, maka berapa besarnya? Maka kita cari dulu energi yang 1 bulan. Jadi tadi kalau kita udah dapat dalam 1 hari energinya dia dapatnya 1,25 kWh, maka tinggal kita kali dalam 3 bulan. Berarti 1,25 kali 30, maka energi yang kita gunakan selama 1 bulan besarnya 37,5 kWh. Nah, 37,5 kWh apabila 1 kWh-nya itu besarnya Rp200, maka biaya yang harus kita bayar sebesar 37,5 kali Rp200, maka biaya yang harus kita bayar sebesar Rp7.500. Itu dia cara penghitungan biaya yang harus dibayarkan. Nah, kita lanjut. Alat pengkonversi energi listrik, misalnya ketel listrik, dia mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Namun, tidak semua energi listrik yang digunakan ketel listrik diubah menjadi energi kalor, karena sebagian energinya pasti akan hilang. Nah, besarnya efisiensi alat listrik ini didefinisikan sebagai rasio antara energi keluaran yang bermanfaat terhadap energi masukan, sehingga secara matematis bisa kita hitung berdasarkan persamaan efisiensi sama dengan jumlah energi kalor per jumlah energi listrik dikali 100%. Jumlah kalor kalau kita ingat dulu pada saat kelas 7, untuk menentukan kalor persamaannya itu Q sama dengan MC delta T, sedangkan tadi untuk energi kita dapat energi itu P kali T, sehingga bisa kita turunkan persamaannya, konversi energi listrik menjadi energi kalor, bisa kita dapat efisiensi alat listrik itu sama dengan M kali C kali delta T per P kali T kali 100%. Dengan efisiensi alat listrik itu dalam bentuk persen hasilnya, sedangkan Q itu energi kalor, W itu energi listrik, sedangkan M itu massa satuannya kilogram, C itu kalor jenis zat. Kalor jenis zat ini sudah konstanta. Delta T itu perubahan suhu zat, satuannya derajat Celcius, sedangkan P itu daya listrik, satuannya watt, dan T itu selang waktu yang dibutuhkan, satuannya sekon. Nah, berdasarkan ketersediaannya, energi digolongkan menjadi 2, yaitu ada yang namanya energi terbarukan dan ada yang namanya energi tak terbarukan. Nah, energi terbarukan ini yaitu energi yang berasal dari sumber yang dapat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Nah, misalnya panas bumi, matahari, angin, air, biomasa, dan lain-lain. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi dan prosesnya tidak berkelanjutan. Misalnya energi fosil seperti minyak bumi, gas, batu bara, serta energi nuklir. Jadi seandainya energi tersebut sudah digunakan, maka kemungkinan untuk bisa pulih kembali itu sulit karena jumlah yang terbatas. Nah, energi yang dimanfaatkan untuk konsumsi energi dunia masih didominasi oleh energi fosil. Kelemahan penggunaan energi fosil terhadap lingkungan itu ada 2. Yang pertama yaitu pembakaran energi fosil membebaskan gas nitrogen oksida dan sulfur dioksida ke atmosfer. Nah, ketika gas bertemu uap air di udara akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat yang tergolong sebagai asam kuat. Jadi, jika turun sebagai hujan akan menghasilkan yang namanya hujan asam. Nah, hujan asam inilah yang mengakibatkan permukaan logam itu tersebut cepat berkarat,
bangunan yang dari marmer itu cepat lapuk, merusak hutan, merusak organisme-organisme air, dan lain-lain. Itu dia. Sedangkan kelemahan yang berikutnya yaitu pembakaran energi fosil membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfer. Nah, gas karbon dioksida termasuk gas pada rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global atau meningkatnya suhu bumi, salah satunya akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Itu dia. Nah, selain dari energi fosil, ada beberapa energi lain yang bisa digunakan, yaitu ada yang namanya energi nuklir. Nah, energi nuklir telah dimanfaatkan pada PLN dengan bahan baku U235 yang diperkaya dengan menggunakan reaktor cepat. Kemudian energi berikutnya yang digunakan yaitu energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan, misalnya tanaman, pepohonan, rumput, umbi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Nah, pembangkit listrik tenaga biomasa di Indonesia antara lain ada di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Nah, pengolahan biomasa biasanya dilakukan dengan cara pembakaran. Kemudian, hasil dari pembakarannya tadi digunakan untuk mendidihkan air dalam ketel dan energi uapnya digunakan untuk memutar sistem turbin generator sehingga dapat membangkitkan energi listrik. Nah, biomasa juga dapat diolah menjadi konversi dari biogas yang juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, energi berikutnya yaitu energi surya. Energi surya merupakan energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Nah, energi surya dapat diubah langsung menjadi energi kalor untuk keperluan mandi air hangat dengan pemasangan panel surya di atap rumah. Nah, energi surya ini dapat diubah ke energi listrik menjadi sel surya atau sel fotovoltaik. Kemudian ada lagi yang namanya fuel cell. Fuel cell ini bahan bakar atau baterai hidrogen. Nah, fuel cell ini adalah sel yang mengkonversi energi kimia yang dikandung oleh bahan bakar hidrogen dan oksigen langsung dari energi listrik. Fuel cell dikembangkan karena kebutuhan manusia untuk menghemat energi fosil dan memproduksi energi yang produk sampingannya tidak menimbulkan polusi lingkungan. Itu dia. Nah, fuel cell menghasilkan produk sampingan air yang justru cukup bersih untuk diminum. Jadi dengan demikian, selain menghasilkan listrik untuk menjalankan peralatan dan pesawat antariksa, pada saat yang sama fuel cell juga menghasilkan persediaan air minum bersih untuk para astronot. Kemudian yang berikutnya ada lagi energi lautan. Energi lautan dapat dimanfaatkan dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Energi angin biasanya dimanfaatkan pada kincir angin dan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Energi listrik biasanya dimanfaatkan pada kincir air dan PLTA, atau sekitar 20% konsumsi listrik di dunia dipenuhi oleh PLTA. Nah, di sini ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, yang diantaranya mungkin sudah bisa kamu lakukan, seperti menggunakan peralatan listrik hemat energi dan ramah lingkungan, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan, jadi supaya tidak boros. Nah, kemudian desain rumah bisa dibuat desain dengan konsep hemat energi atau pengaturan suhu pendingin ruangan itu yang baik. Itu dia ya. Jadi ada beberapa cara menghemat energi yang bisa kamu lakukan. Nah, baiklah Ibu semuanya, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Tetap diperhatikan semua tugas-tugasnya ya Nak ya. Tetap dikerjakan, tetap semangat. Sampai jumpa.